Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang mikrotik pada bab 1. Di sini merupakan materi-materi yang akan kita bahas di bab mikrotik ini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kita akan mempelajari apa itu mikrotik, tujuan pembelajaran, dan lain-lain. Dimulai dari materi yang pertama yaitu apa itu mikrotik. Jadi, mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, dan juga router. Kemudian, kita perlu ketahui juga bahwasanya mikrotik itu berbentuk dua atau dibagi menjadi dua, yaitu ada software dan juga hardware. Jadi, yang software itu berbentuk operasi sistem dan yang hardware itu berbentuk perangkat keras. Juga dengan router board dan OS disebut dengan router OS. Kita lanjut, untuk mikrotik itu berlokasi atau awal mulanya itu didirikan di Riga atau Latvia di Eropa Utara. Untuk moto mikrotik yaitu Routing the World. Itu maksudnya ingin menghubungkan dunia, jadi ingin mengoneksikan dunia dengan adanya koneksi perangkat jaringan seperti itu. Kalian bisa melihat informasi jelasnya di website resminya yaitu mikrotik.com. Lalu, mikrotik didirikan oleh John Trulli dan Arnis pada tahun 1996. Kemudian, untuk misal ada perkumpulan mikrotik, itu biasanya disebut dengan Mikrotik User Meeting atau juga MUM. Lalu, untuk ensiklopedia mikrotik, yaitu ada wiki.mikrotik.com. Jadi ini itu seperti kumpulan-kumpulan materi tentang mikrotik. Jadi misal kalian ingin konfigurasi apa, terus gimana caranya, atau ingin mengetahui salah satu fitur, maka kalian bisa baca di Wikipedia. Lalu untuk yang terakhir yaitu forum, yaitu forum.mikrotik.com. Jadi ini biasanya digunakan untuk diskusi, bisa diajukan pada forum mikrotik itu sendiri yang dinamai forum.mikrotik.com ini. Oke, kita langsung saja bahas untuk tujuan pembelajaran MTCNA. Ini diantaranya adalah kita bisa mempelajari karakteristik, kemudian fitur-fitur dan kemampuan dari mikrotik router OS, kemudian kita juga bisa mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Nah, harapannya dengan kita mempelajari materi MTCNA ini, kita juga bisa mengambil program sertifikatnya juga. Nah, kemudian untuk timeline dari mikrotik itu sendiri, kita mulai dari yang paling awal. Jadi untuk tahun 1996, ini pertama kalinya mikrotik didirikan dan ditemukan. Setelah itu, untuk yang OS itu pertama ditemukan pada 1997. Dan ini dulu instalasinya di PC saja. Kemudian kita beranjak ke tahun 2002. Itu untuk yang berangkat keras. Pertama ditemukan yaitu router board. Setelah itu di tahun 2006 itu ada MUM pertama yang terjadi di Prague di Czech Republik ataupun MUM terbesar di Indonesia, yaitu ada pada tahun 2015. Sekitar yang menghadirkan itu ada kemungkinan 2.500 orang lebih. Selanjutnya kita akan membahas sertifikasi mikrotik.
Jadi, Mikrotik itu menyediakan program pembelajaran yang disertai program sertifikasi. Nah, untuk Mikrotik terdapat pembelajaran terstruktur yang ada sertifikat di setiap jenjangnya seperti ini. Mikrotik itu secara umumnya terdapat pada MTCNA. Untuk awal belajar Mikrotik itu MTCNA dulu. Ini membahas fitur yang tersedia oleh Mikrotik, tetapi secara umumnya saja. Jika kalian ingin berfokus pada routing, kalian bisa belajar di Mikrotik TCRI. Dan jika masih mau mendalaminya, kalian bisa masuk ke lesin ini. Lalu, jika kalian ingin berfokus di fitur security, kalian bisa belajar di MTCSE ini. Jika kalian ingin belajar bagian Revi Control, kalian bisa belajar di MTCT-CE ini. Dimana nanti di sini kita akan berfokus pada memanage Revit di counter misalnya. Lalu ada juga MTCSWE. Jika kalian ingin fokus pada bagian switching. Kemudian ada juga MT-CIP versi 6E ini. Pembelajaran ini berfokus pada menjalani IPv6 ini. Lalu ada juga MT-CUME. Lalu ada juga MT-CUME ini yang berfokus pada memanage user. Kemudian ada juga MT-CEWE, yaitu kita akan berfokus pada bagian wireless di tempat indoor. Dan ada juga MT-CWE, yaitu ini kita berfokus pada bagian wireless di tempat outdoor. Masa berlaku sertifikat selama 3 tahun, setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jadi maksud dari ini misalkan kalian telah mendapatkan sertifikat MTCNA-nya, lalu kalian ingin memperpanjangnya lagi, kalian bisa mengikuti ujian ulangnya kembali untuk mendapatkan sertifikatnya kembali atau mau memperpanjangnya. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya Mikrotik itu memiliki program pembelajaran yang disertai dengan program sertifikasi. Nah, di sini kita juga akan menyinggung terkait ujian MTCNA-nya. Jadi, kalau misalkan kita singgung terkait ujian MTCNA untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu registrasi di official web Mikrotiknya. Kemudian, bagaimana sistem ujian MTCNA itu? Jika teman-teman ingin mengambil secara offline, berarti kalian bisa datang ke program learning center-nya. Tapi misalkan kalian ingin mengambilnya secara online, dari rumah kalian bisa menyesuaikannya. Tetapi kalau misalkan ingin mengambil program sertifikasi Mikrotik itu, perlu didampingi dengan Mikrotik Academy. Jadi yang memberikan program sertifikasi itu yang sudah bisa menjadi Mikrotik Trainer, yaitu Mikrotik Academy. Jadi untuk program sertifikasi MTCNA ini berbasis online test yang terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Dan sistem penjawabannya pilihan ganda, jadi ada single, multiply, dan juga ada trace. Tidak ada lab dan juga esai. Soal di setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Nah, untuk KKM-nya itu passing grade-nya 60%. Jadi untuk nilai 50 sampai 59% itu bisa dilakukan tes ulang atau bisa remedi. Kemudian syarat untuk Mikrotik Academy. Jadi Mikrotik itu menyediakan Mikrotik Academy.
mikrotik konsultan, dan juga trainer. Jadi, misal kalian ingin menjadi trainer yang bisa membuka program sertifikasi sendiri, itu nilainya minimal harus 75% untuk associate level yang basic atau kemudian engineer levelnya.